Om Swastiastu, Tabe Selamat Limulatai, Salam Sujud Kare Melempang. Halo adik-adik siswa-siswi di sekolah dasar, perkenalkan nama Kakak Reni Selpianti, NIM 1911015, Program Studi Prawisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dengan mata kuliah Praktek Yoga. Dan di video kakak kali ini, kakak akan memaparkan materi tentang yoga. Baik, langsung saja kita memasuki ke dalam materi, yang dimana yoga diartikan sebagai aktivitas oleh tubuh dan pikiran yang berfokus pada kekuatan, fleksibilitas, dan pernapasan untuk meningkatkan kekuatan fisik, mental, dan spiritual secara bersamaan. Rangkaian gerakan atau pose dan pernapasan adalah dua komponen utama yang terdapat dalam rutinitas latihan ini. Praktik yoga dalam olah tubuh ini sudah menjadi atau sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu di India dan telah diadaptasi ke dalam berbagai variasi dan jenis-jenisnya. Dalam sejarah singkat yoga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yud yang berarti penyatuan. Pemahaman lebih dalam mengenai maknanya adalah penyatuan terhadap alam dan sang pencipta. Terbentuk dari kebudayaan India kuno, olahraga ini pertama kali diperkenalkan melalui buku Yoga Sutras yang ditulis oleh Maharshi Patanjali. Patanjali adalah seorang tokoh legendaris asal India yang hidup sekitar 200 hingga 500 sebelum Masehi. Melalui ajaran yang sangat populer di kalangan umat Hindu ini, Patanjali mengartikan yoga sebagai penghentian gerak pikiran. Pada rentang tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an, hadirnya olah tubuh yang kian mengglobal ini sempat menghadapi terpaan penolakan, baik dari sisi agama maupun budi pekerti. Walaupun demikian, tren olahraga ini tidak pernah surut sedikit pun dari minat masyarakat dunia. Indonesia sendiri, lewat Kedutaan Besar India di Jakarta, melalui situs resminya menyampaikan bahwa benar adanya yoga mempraktekkan praktek kebugaran yang bisa dilakukan oleh semua dan tidak terbatas agama atau kepercayaan tertentu. Itu tadi adalah sejarah singkat tentang yoga, dan di sini masuk ke dalam filosofi yoga. Yoga termasuk dalam salah satu dari 6 filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa. Aktivitas ini dilakukan dengan memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuh secara keseluruhan. Dari sinilah filosofinya turut berkembang sebagai cara hidup yang menyatukan integrasi antara manfaat tubuh, pikiran, dan batin. Filosofi tersebut juga dapat ditemukan pada alam, seperti layaknya sebuah pohon yang tumbuh besar dan kokoh. Fondasi dari sebuah pohon berada pada akar-akar yang tertanam dengan kuat. Sama halnya dengan olahraga yang berdurasi sekitar 1 jam ini, yang mengajarkan kita untuk dapat melakukan hal-hal baik dalam diri melalui etika universal, untuk memiliki ketahanan sebagai sosok manusia yang berkembang dan bertumbuh sepenuhnya. Filosofi seperti ini dikenal juga dengan sebutan yama. Selain itu pula, ada niyama atau latihan mendisiplinkan diri. Jika disepadankan sebagai sebuah pohon, letaknya ada pada batang yang membuat tumbuhnya pohon kuat diterpa angin dan hujan. Dalam kehidupan memiliki perilaku disiplin
Seperti ini menjaga kebersihan diri, bersemangat, dan rendah hati pada hukum-hukum alam akan membawa diri pribadi menjadi yang sama dengan batang pohon, kuat ditempa segala halangan rintangan, cobaan hidup, bahkan duka sekalipun. Filosofi lainnya yang juga dapat dianalogikan dengan sebuah pohon adalah daun pada pohon tersebut. Daun menyerap energi dari alam yang mengedarkannya ke seluruh bagian pada pohon yang keberlangsungannya hidup. Dalam yoga, kita akan banyak melakukan latihan pernapasan atau pranayama. Bagi manusia, bernapas adalah sumber energi terbesar untuk memberikan makan kepada nyawa, jiwa, pikiran, hingga anggota tubuh dalam satu kesatuan kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki dari manfaat yoga yang terbagi menjadi 11 bagian, yang dimana yang pertama sebagai media meditasi, dan yang kedua meredakan stres dan melawan depresi, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tidur, dan yang keempat melatih kelenturan dan keseimbangan tubuh, dan yang kelima melatih kekuatan otot, yang keenam melatih kerja jantung dan paru-paru, yang ketujuh mendorong pola hidup sehat, yang kedelapan mengurangi nyeri pada sendi, dan yang kesembilan menurunkan berat badan, yang ke-10 memperlancar aliran darah, dan yang terakhir yaitu memperbaiki postur tubuh. Nah, itu tadi adalah manfaat dari yoga. Dan di sini ada dua jenis yoga yang sering digunakan oleh umat Hindu, yang dimana ada Surya Namaskar dan Chandra Namaskar. Surya Namaskar adalah satu rangkaian gerakan yoga yang dilakukan untuk penghormatan terhadap matahari. Total pose atau gerakan dalam Surya Namaskar berjumlah 12 pose. Dimulai dengan satu pose berdiri, lalu di pose terakhir akan kembali ke pose semula. Baik, di sini ada cara melakukan gerakan Surya Namaskar, mulai dari kaki rapat, posisi badan berdiri tegak, dan lengan di samping. Siapkan pikiran yang fokus untuk memulai rangkaian yoga. Yang pertama yaitu Pranamasana. Posisi kaki rapat dan tangan di depan dada. Berat badan terbagi rata di kedua kaki. Yang kedua yaitu Hasta Uttasana. Tarik napas sambil menarik tangan ke atas. Tarik dengan tegangkan sejauh yang kamu sanggup. Mata fokus pada tangan. Gerakan yoga untuk mengecilkan lengan ada pada gerakan ini. Dan yang ketiga, Hasta Padasana. Buang napas. Taruh telapak tangan di lantai di samping kaki. Kepala menunduk, menyentuh lutut kalau bisa. Yang keempat, Aswa Sancalanasana. Tarik napas. Tarik kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Lutut harus menyentuh lantai sambil kepala menghadap ke atas. Kaki kiri ada di antara tangan. Dan yang kelima, Dandasana. Tarik kaki kiri ke belakang. Tarik nafas. Kaki kanan dan kaki kiri sejajar. Lengan dan lengan dan badan lurus. Posisi seperti push up atau plank. Gerakan yoga untuk mengecilkan paha ada pada gerakan ini. Yang keenam, Astanga Namaskara. Turunkan badan ke lantai. Tarik
napas, mulai dengan menaruh lutut di lantai, lalu turunkan badan. Badan yang menyentuh lantai ada 8 titik, yaitu lengan, lutut, kaki, dan dahi atau dagu. Yang ketujuh yaitu Bhujanggasana. Turunkan badan sampai menyentuh lantai, lalu naikkan setengah badan bagian atas. Tangan lurus dan kepala menghadap ke atas. Gerakan yoga untuk mengecilkan perut ada pada gerakan ini. Yang kedelapan, Parwatasana. Buang napas, angkat pinggul ke udara, angkat terus sampai tubuh membentuk segitiga. Kaki dan tangan harus lurus. Yang kesembilan, Aswa Sancalanasana. Tarik napas, tarik kaki kiri ke belakang sejauh mungkin. Lutut harus menyentuh lantai sambil kepala menghadap ke atas. Kaki kanan ada di antara tangan. Yang ke-10, Hasta Padasana. Buang napas, taruh telapak tangan di lantai di samping kaki. Kepala menunduk, menyentuh lutut kalau bisa. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu Tadasana. Buang napas sambil meluruskan badan, taruh lengan di samping badan, rileks dan rasakan sensasinya di seluruh tubuh. Itu tadi adalah gerakan yoga Surya Namaskar, dan yang selanjutnya yaitu gerakan yoga Chandra Namaskar, yang dimana Chandra Namaskar adalah refleksi dari Surya Namaskar atau penghormatan kepada matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri tetapi memantulkan sinar matahari. Urutan asana sama dengan Surya Namaskar, kecuali Ardha Chandrasana dilakukan setelah Aswa Sancalasana. Chandra Namaskar paling baik dipraktekkan pada malam hari, terutama saat bulan terlihat. Sementara berlatih di malam hari, pastikan perut dalam keadaan kosong. Chandra Namaskar. Chandra artinya bulan atau dewa bulan, Namaskar artinya pemujaan, penyembahan, penghormatan. Chandra Namaskar berarti penghormatan kepada bulan dengan gerak tubuh. Pemujaan dengan gerak tubuh menjadikan harmonisasi antar buana agung dan buana alit. Kemudian memadukan keduanya dengan olah napas, olahraga, dan olah pikiran, menjadikan sehat jasmani dan rohani. Adapun bagian-bagian dari Chandra Namaskar, dan Chandra Namaskar ini sedikit berbeda dari Surya Namaskar. Surya Namaskar tadi mempunyai 12 gerakan, dan sedangkan Chandra Namaskar memiliki 17 pose gerakan, yang dimana diantaranya yang pertama Pranamasana, berdiri tegak dan rileks dengan kedua kaki rapat atau sedikit tenggang. Dan yang kedua, Uttanasana, posisi tangan diangkat kemudian regangkan di atas kepala, mendongak ke belakang. Yang ketiga, Padabhastasana, badan dibungkukkan ke depan, posisi tangan berada di samping kaki. Posisi kepala sedekat mungkin dengan lutut. Yang keempat, Malasana, turunkan badan secara perlahan, membentuk sikap jongkok dengan pangkuan tangan yang kuat, tatapan mata tetap fokus ke depan. Dan yang kelima, Ardha Chandrasana, letakkan kedua telapak tangan pada satu sisi kaki kanan sejauh mungkin ke belakang. Dan yang keenam, Answa Sancalanasana, kaki kiri tarik ke belakang agak jauh, lutut menyentuh tanah atau lantai, lutut kanan ditekuk tidak menyentuh lantai.
kedua tangan mekar, tapaknya menempel di lantai. Yang ketujuh, Ardha Uttasana, Ustrasana. Kaki kanan tarik ke belakang, kedua lutut tekuk dan keduanya menyentuh lantai. Dan yang kedelapan, Sasangkasana, kaki rapat, kedua tangan mekar, tubuh jongkok, kedua lutut tekuk, kedua telapak tangan menempel di lantai. Yang kesembilan, Bhujanggasana, rendahkan pinggul, sementara mendorong dada ke depan dan ke atas dengan bertumpu pada lengan, sampai tulang belakang melengkung dan kepala menghadap ke atas. Yang ke-10, Sasangkasana, kaki rapat, kedua tangan mekar, tubuh jongkok, kedua lutut tekuk, kedua telapak tangan menempel di lantai. Yang ke-11, Ardha Ustrasana, kaki rapat, kedua tangan mekar, tubuh jongkok, kedua lutut ditekuk, kedua telapak tangan menempel di tanah, letakkan kedua telapak tangan menempel di tanah atau di lantai, diletakkan kedua telapak tangan pada satu sisi kanan sejauh mungkin ke belakang. Yang ke-12, Answasancalana, kaki kiri ke belakang agak jauh, lutut menyentuh lantai, lutut kanan ditekuk tidak menyentuh lantai. Yang ke-13, Ardha Chandrasana, kaki rapat, kedua tangan mekar, tubuh jongkok, kedua lutut ditekuk, kedua telapak tangan menempel di lantai. Kaki kiri agak jauh ke belakang, lutut menyentuh lantai, kedua tangan mekar, tapaknya menempel di tanah. Yang ke-14, Malasana, kaki rapat, kedua tangan mekar, tubuh jongkok, kedua lutut ditekuk, kedua telapak tangan menempel di lantai. Yang ke-15, pada Hastasana, badan dibungkukkan ke depan dengan posisi berada di samping kaki, posisi kepala sedekat mungkin dengan lutut. Yang ke-16, Uttanasana, posisi tangan diangkat kemudian regangkan di atas kepala, mendongak ke belakang. Yang terakhir atau yang ke-17, Pranamaskara, berdiri dengan tangan tegak dengan kedua kaki rapat atau sedikit renggang. Baik, itu tadi adalah pemaparan tentang yoga. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kakak tutup dengan mengucapkan Prama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di video selanjutnya.